Bentar. Oke. Oke. Nah, ternyata dari tadi belum aku record ya. Ya sudah. Oke. Aku allow dulu. Hmm, gimana caranya? Nggak bisa ya. Biar bisa. Caranya gimana? Biar aku bisa invite. Hmm, bentar. Kok nggak bisa? Kenapa nih? Oh, hostnya kamu ya, Jasmine jadinya. Gimana ya? Kamu apakah bisa mengizinkan aku untuk share screen akunku yang lagi ngomong ini? Berarti yang ada gambar yang F_Fitriana Aulia. Oke, kasih. Duh, maafkan aku ya, aku tuh gaptek sekali. Duh, malu deh. Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, eh, volumenya tadi udah benar ya untuk volumenya. Untuk volumenya tadi kamu berapa ya? Boleh diketik ulang nggak? 4/3 PR pangkat 3, 4/3 Pi kali 15 kali 15 kali 15. Ya, kayaknya sih tadi udah bener ya. Tadi aku sempat lihat jawabanmu. Intinya kayak gitu. Kita lanjut aja ke nomor yang selanjutnya. Nah, ini agak sedikit advance untuk soal nomor 2 ini. Aku kasih satu contoh ya, Jasmine. Yang A ini akan aku contohin ke kamu. Untuk B sampai F nanti kamu kerjain sendiri. Caranya sebenarnya sama sih. Nah, jadi kalau yang ini tuh gini. Kan ditanyain luas permukaan bangun setengah bola tertutup ini kan. Nah, kalau rumus luas bola utuh itu kan 4/3. Kok 4/3? Salah. 4 PR pangkat 2, ya kan? Tapi ini tuh nggak bola utuh, alias setengah bola. Nah, em, berarti kan dia itu terdiri dari setengah bola sama ada tutupnya ini kan, yang dalam bentuk lingkaran ini. Nah, kalau kamu nemu soal yang kayak gini, caranya adalah em, setengah dari luas bola yang ditambah luas lingkaran penutupnya ini. Jadi, kalau kamu ngerjain soal yang kayak gini, rumusnya adalah setengah luas bola kan berarti 4 PR kuadrat yang dibagi sama 2 ditambah rumus luas lingkaran yang oranye, yang penutupnya bola ini. Berarti ditambah PR kuadrat. Ya udah tinggal dihitung aja berapa. Atau kalau kamu mau nyederhanain juga bisa sih sebenarnya. Ini kan sama-sama ada PR kuadratnya ya. Jadi kita keluarin PR kuadratnya, sisanya kita masukin dalam kurung. 4 dibagi 2 itu kan berarti 2 ya. Tinggal 2 ditambah sama 1. Karena yang ini kan PR kuadrat. Ini kan berarti kalau dihitung kayak gini kan sama aja kayak gini ya. 2 PR kuadrat ditambah sama PR kuadrat. Sama aja kan? Ini kan sebenarnya ya udah sama aja gitu kan, 2 PR kuadrat tambah PR kuadrat. Kesimpulannya apa? Kalau kamu nemu soal kayak gini,
Cara ngitungnya ya udah 2 PR kuadrat tambah 1 PR kuadrat kan 3 PR kuadrat ya. Rumus akhirnya tuh ini. Jadi luasnya ini tuh 3 PR kuadrat. Ingat ya, itu luas ya, bukan volume. Oke, coba kita kerjain. Luasnya 3 PR kuadrat. Udah tahu ya tadi 3 PR kuadratnya dari mana? Tinggal kita hitung aja. 3 dikali pi, R-nya 8 kan ya. 8 dikali 8. Hasilnya 8 kali 8, 64 dikali 3, 192 pi. Kayak gitu. Oke, Jasmine, paham nggak sampai sini? Nyari rumusnya dari mana, terus hasil rumus akhirnya dari mana, paham kan ya? Kalau bingung, chat ya. Oke, sekarang kita kerjain yang B ya. Masih bingung? Oke, gak apa-apa. Coba ya, lagi ya. Em, asalnya tuh gini, kan ada bola nih, tapi dia dibelah kan. Ada bola, tapi dia dibelah. Bolanya dibelah, terus di bagian atasnya ini tuh ada tutupnya, tapi dalam bentuk eh, lingkaran. Jadi ini tuh mirip mangkok, tapi yang ditutup gitu. Mirip mangkok yang ditutup. Nah, terus ditanyain luas permukaannya. Bangun setengah bola tertutup. Ini ya, ingat ya, tertutup. Itu berapa? Jadi, rumusnya ini luas permukaan. Luas permukaan itu kan berarti luas seluruh bagian yang menutupi suatu bangun ruang itu kan. Nah, si setengah bola, dia kan tertutup oleh selimutnya yang merah ini. Tapi dia cuma setengah lingkaran aja, setengah bola aja, sorry. Terus, tutup yang atasnya, dia ditutupin sama sebuah tutup yang bentuknya lingkaran. Ada lingkaran nih, satu lingkaran utuh gitu. Jadi, luasnya dari bangun setengah bola yang tertutup ini adalah rumus setengah bola, rumus luas setengah bola ditambah rumus tutupnya alias rumus luas lingkaran. Tadi luas dari bola itu kan 4 PR kuadrat, ya kan? Tapi ini cuma setengah nih bolanya. Selimutnya bolanya cuma setengah. Yang merah-merahnya cuma setengah kan. Nggak utuh gini kan. Berarti yang 4 PR kuadrat ini, rumus bola utuhnya, kita bagi dua. Karena setengah bola kan. Nah, ditambah sama tutupnya. Dia punya tutup, tapi tutupnya bentuknya lingkaran. Lingkaran utuh. Rumus lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, sekarang kita sederhana ini. 2 bisa dicoretkan sama 4, tinggal 2. 2 PR kuadrat ditambah sama PR kuadrat, ya kan? Nah, sebenarnya aku bisa aja kan nambahin di sini 1 PR kuadrat. Kalau mau gampangin ke rumus selanjutnya ya. Karena 1 dikali Pi dikali R kuadrat kan ya sama aja nanti hasilnya PR kuadrat kan. Ini biar nggak bingung aja gitu. Biar kamu ngeh 3 PR kuadrat itu hasilnya dari mana. Oke, sekarang kita tambah ini. 2 PR kuadrat tambah 1 PR kuadrat berarti kan hasilnya 3 PR kuadrat. Sampai sini paham nggak? Apakah paham, Jasmine? Jadi nanti kalau ada soal kayak gini, ngitungnya pakai 3 PR kuadrat. Jadi tuh gini, misalnya nih, PR kuadratnya ini aku ibaratin sebagai A ya. A sama dengan PR kuadrat. Kalau kamu nemu rumus 2A ditambah A, kan hasilnya 3A kan? Jadi setengah luas bola sama luas lingkaran. Iya, benar. Setengah luas bola, karena yang merah-merah ini kan setengah setengah dari bolanya kan. Tapi karena dia bolanya ini tertutup, ada lingkaran yang menutupi ini, berarti harus ditambah sama luas lingkarannya. Benar. Setengah luas bola sama luas lingkaran. Kalau kamu bingung cari hasil rumus akhirnya ini, pakai yang ini aja juga nggak apa-apa sih, biar lebih ingat ya. Tapi nanti sama aja sebenarnya. Ini cuma buat memudahkan kamu aja. Oke, sekarang kita coba itu langsung aja deh, luasnya ya. Rumus setengah luas bola ditambah luas dari lingkarannya.
Nah, luas bola kan 4 pi r kuadrat. Dibagi dua kan karena setengah. Ditambah luas lingkaran pi r kuadrat. Kita masukin angkanya. 4/2 kali pi kali R-nya 8 kali 8 ditambah pi dikali R dikali R. Kalau kamu bingung, mau ngitung dalam bentuk panjang kayak gini juga nggak masalah sih sebenarnya. Ini bisa dicoret, berarti 2 pi kali 64 ditambah pi kali 64. Berarti kan berapa? 2 kali 64, 128 pi kan? Ditambah 64 pi. 128 ditambah 64 hasilnya 192 pi. Nilai ini kan sama aja kayak kalau kamu pakai rumusku tadi, hasil dari semuanya ini yang disederhanain 3 pi r kuadrat. Coba ya kita hitung pakai rumus yang ini. 3 dikali pi dikali r-nya 8 dikali 8. 8 dikali 8, 64 dikali 3, 192 pi. Sama aja kan hasilnya. Sebenarnya ini itu tuh merupakan penyederhanaan dari rumus yang ini gitu. Jadi hasilnya sama aja. Cuma kalau kamu bingung konsepnya gimana, kamu boleh jelenterahin ini satu persatu dari sini gitu. Maksudnya kamu kamu hitung satu persatu dari awal gitu nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kamu mau ngapalin, ya udah cukup diapalin ini gitu. 3 pi r kuadrat. Kalau ketemunya kayak gini ya. Dengan syarat Jasmine, dengan syarat bolanya ini tertutup ya, ada tutupnya. Nanti kalau nggak ada tutupnya, soalnya bisa beda lagi. Kalau nggak ada tutupnya nih, berarti kan kayak mangkok gitu ya, mangkok mangkok tanpa tutup. Berarti nanti luas permukaannya ya udah cukup luas setengah bola ini aja gitu. Kayak gitu ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut yang B ya. Sekarang Jasmine coba kerjain yang B. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Hitung luas permukaan setengah bola yang bola biru. Yang 12 itu jari-jari ya, kan setengah. Ini kan cuma sampai sini kan. Kalau diameter ya berarti dia sampai sini dong, ya kan? Ini yang 12 di sini nih jari-jari. Ini juga jari-jari sih, karena dia 8 cm-nya diletakinya di sini. Ini juga 12 cm ini jari-jari. Walaupun ada kayak gini-gini ya, tapi dia diletakinya di sini. Kecuali Kecuali kalau misalkan kayak yang nomor 15 ini, yang kuning, sorry. Maksud aku kayak yang kuning. Dia kan letaknya di tengah ya. Kalau kayak gini, berarti dia diameter. Kalau kayak gini, karena dia letaknya di pinggir, berarti dia jari-jari. Ini karena ya dia cuma setengahnya aja kan, berarti ini jari-jari. Kalau diameter kan berarti dia harusnya sampai sini dong, dan letaknya di tengah gitu. Oke, lanjut hitung ya. Apakah sudah, Jasmine? 432. Oke, coba kita hitung. Luasnya pakai cara cepet ya. 3 pi R kuadrat. 3 pi R-nya 12 kali 12. 144 dikali 3. Kayaknya benar ya. 144 kali 3. Benar 432 pi. 432 pi sentimeter persegi. Sekarang yang C. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktunya tinggal 10 detik lagi. Waktunya habis. Berapa, Jasmine? Yang pink luasnya 108. 3 kali pi kali R kali R. Kok kamu bisa 108 dari mana? Kamu pakai yang 6 kali 6 ya? Ini pakainya 12 ya pakainya. Ah ya, aku paham. Kamu mesti pakai pakai 6 kan? Kamu ngira ini 12 cm ini diameternya ya? Karena ini kayak panjang gitu ya. Nah, gini, agak membingungkan ya sebenarnya. Tapi itu gini, Jasmine. Nih ya, kamu bedakan antara soal yang nomor C ini, bola pink, sama bedain sama soal yang nomor E ini, yang bola kuning. Mereka kan sama-sama kayak diameternya kan gini ya, sama-sama ada garis putus-putus panjang di tengahnya. Nah, tapi peletakan angkanya itu dia di pinggir. Jadi 12 cm ini itu tuh hitungannya jari-jari gitu. Kecuali kecuali kalau dia letaknya di tengah kayak yang pink kayak yang setengah bola warna kuning ini. Nah, ini baru diameter gitu. Jadi yang ini tadi harusnya 3 kali pi, R-nya pakai yang 12 kali 12 ya, bukan pakai 6. Kalau yang E ini baru nanti 3 pi, R-nya 15 bagi 2, 7,5 kali 7,5. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke, sebenarnya agak agak mengecoh juga ya, agak membingungkan. Kalau dari persepsiku, nangkepnya kayak gitu ya. Kalau misalkan ada kayak gini, walaupun dia garisnya dari ujung ke ujung kayak diameter gitu, tapi kalau peletakan angkanya ada di pinggir, dia hitungannya jari-jari. Tapi kalau peletakan angkanya di tengah, kayak yang kuning ini, berarti dia diameter gitu. Nah, tapi nanti ada juga yang tipenya kayak gini. Nah, kalau yang kayak yang hijau ini gimana? Yang hijau ini hitungannya jari-jari ya, gitu. Karena kan ya dia letaknya di tengah ya, walaupun nggak ada garis-garis yang sampai sini. Intinya kayak gitu. Cuma kalau itu dari persepsiku ya, Jasmine. Mungkin gurumu bisa aja punya punya persepsi yang beda. Nanti bisa ditanyain aja ke gurumu. Kalau misalkan yang kayak gini, itu hitungannya jari-jari atau diameter gitu. Kalau aku sih mengira ini jari-jari ya, karena ya itu tadi, kayak dia letaknya 12 cm-nya, maksudnya soalnya ini tuh dari sini sampai sini doang. Kalau menurut aku gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang D. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Hitung luas permukaan bola hijau. Waktunya tinggal 10 detik lagi. Habis. Berapa, Jasmine, hasilnya? Yang bola hijau? Benar ya, 192 pi meter persegi. Oke, ini aku anggap kamu udah bisa ya. Karena waktunya tinggal
sedikit biar kamu nanti dapat banyak. Kita lanjut ke soal yang nomor selanjutnya. Nah, ini nanti caranya ya sama aja. Tadi udah sempat aku jelasin, yang ini juga. Ini mirip kayak yang ini. Caranya kayak gitu. Oke, di mana ini tuh jari-jari ya, yang pink itu. Oke, sekarang nomor tiga. Nah, nomor tiga ini yang aku jelasin tadi. Dari soal-soal nomor 2, tentukan rumus untuk menghitung luas permukaan setengah bola tertutup. Tadi kan udah aku jelasin ya, hasil akhirnya kan 3 πr kuadrat kan. Tapi di sini aku mau nge-review ulang atau menekankan lagi ke kamu. Dari mana sih hasil 3 πr kuadrat tadi didapatkan gitu. Oke, ingat ya, tadi kan dia setengah bola tertutup ya. Jadi kayak mangkok gitu. Ada mangkok, tapi dia ditutupin. Kalau misalkan mangkoknya kosong, nggak ada tutupnya, jadi gini nih, gimana ya? Kayak ada dua kemungkinan ya, Jasmine, soal kayak gini. Kamu bayangin, kamu punya mangkok. Ada dua opsi nih. Pertama, mangkoknya terbuka, jadi nggak ada tutupnya. Cuma bentuknya setengah bola aja. Yang kedua, ada opsi mangkoknya ini kamu tutup gitu. Kamu tutup misalkan pakai tutup panci atau tutup mangkok gitu ya. Dia akan memiliki dua rumus yang berbeda. Kalau mangkoknya ini dalam keadaan terbuka, Jasmine, maka rumusnya itu tinggal setengah luas bola. Tapi kalau mangkoknya ini tertutup, berarti kan dia punya satu lingkaran tambahan yang menutupi dia kan. Berarti rumusnya itu akan jadi setengah luas bola ditambah luas tutupnya. Karena tutupnya bentuknya lingkaran, berarti ditambah luas lingkaran. Nah, soal nomor 3 ini kan ditanyain, dari soal nomor 2 tentukan rumus untuk menghitung luas permukaan setengah bola tertutup. Setengah bola tertutup nih, berarti kita pakai yang kedua ini. Rumus setengah bola tertutup sama dengan setengah luas bola ditambah luas tutupnya. Karena tutupnya bentuknya lingkaran, berarti luas lingkaran. Tadi luas bola yang utuh kan 4 kali luas lingkaran ya, 4 πr kuadrat. Atau gimana ya? 4, gini aja. Eh, bentar. Kok nggak bisa? Gini deh. Em, gimana sih? Tadi aku mau nulis apa ya? Bentar-bentar. Luas mangkok yang tertutup atau bola yang tertutup itu kan berarti setengah luas bola ditambah luas tutupnya. Karena tutupnya bentuknya lingkaran, berarti rumus luas lingkaran gitu kan. Nah, terus luasnya bola itu kan setengah kali luas 4 lingkaran, ya kan? Tambah luas lingkaran. Karena rumus si luas bola tadi kan 4 πr kuadrat ya, atau sama aja kayak 4 lingkaran kan. Makanya di sini aku eh, anggap dia sebagai 4 lingkaran gitu. Nah, ini kan bisa disederhanain ya. Setengah luas 4 lingkaran berarti kan tinggal luas 2 lingkaran, ya kan? Luas 2 lingkaran ditambah luas 1 lingkaran. Berarti kan 2 ditambah 1 3 kan? Berarti 3 luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi kali R kali R. Nah, inilah rumus dari setengah bola yang mempunyai tutup gitu. Ini asal mula dari yang soal nomor 2 tadi. Oke, sekarang kita kerjain yang nomor 4 ya. Tentukan jari-jari dari bola dan setengah bola tertutup berikut. Nah, ini aku kasih contoh eh, yang A dulu ya. Kalau A ini kan yang ditanyain luasnya ya, yang diketahui luasnya, sorry. Yang ditanyakan adalah jari-jari dari bolanya. Sama kayak tadi ya, luas 729 pi. Ditanyakan jari-jarinya berapa? Kita jelentrehin dulu rumusnya. Kita jabarin rumusnya gitu. Rumus luas bola utuh itu kan 4 kali luas lingkaran ya, 4 πr kuadrat. Sama dengan 729 pi. Ini ada pi, kita coret.
Jadi tinggal 4R kuadrat sama dengan 729. Berapa? 729 kan nggak bisa dibagi 4 ya. Berarti kita jadiin dia dalam bentuk akar aja. 2R kuadrat sama dengan 729. Kita ilangin akarnya. 2R sama dengan akar 729. Ini sama-sama di akar ya untuk menghilangkan akarnya. Jadi R hasilnya berapa? Akar 729 tuh berapa ya? Hmm, aku juga tidak hafal, sudah lupa. Akar 729, 27. Berarti 2R, 27. R-nya adalah 27 bagi 2. Kayak gitu ya Jasmine, kayak yang di awal tadi. Oke, sekarang Jasmine kerjain yang B, bola oranye dicari jari-jarinya berapa. Itu yang diketahui volumenya ya. Sama sih, kayak kamu tinggal jabarin aja rumusnya. Oke, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Kerjain yang B, bola oranye. Waktunya tinggal 10 detik. Hasilnya berapa, Jasmine? Waktunya habis. Yang B hasilnya berapa? 12. Oke, coba kita kerjain ya. Diketahui volumenya 2304 pi cm kok persegi ya? Dah, gimana dah? Harusnya kubik ya? Bingung dah. Oke, yang ditanyakan adalah jari-jarinya ya. Oke, berarti rumus volume bola itu kan 4 per 3 pi R pangkat 3 sama dengan 2304 pi. Ada pi, kita coret. Terus habis itu berarti kan eh, R pangkat 3 sama dengan, ini dipindah ke sana jadi 3/4 dikali 2304. Hasilnya berapa? 2304 dibagi 4 dikali 3. 1728. Ini R pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Benar. Sip. Sekarang kerjain yang C. Hitung jari-jarinya jika diketahui volumenya 36 pi. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ketutupan. Apa yang ketutupan? 3. Udah ketemu ya? Oh, oke. Kita hitung ya. 4/3 pi
R pangkat 3 sama dengan 36pi. Ada pi, coret, coret. Ini dipindah ke sana. Ini bisa di 4 sama 36 berarti 9 ya. Nah, terus 3 naik. Jadi 3 kali 9 sama dengan R pangkat 3. 3 kali 3 kali 3, R pangkat 3. Maka R-nya adalah 3. Mantap, betul. Oke, setelah itu lanjut ke yang setengah lingkaran. Setengah bola maksud aku. Nah, ini aku kasih contoh satu ya. Eh, dia diketahui luasnya, ditanyakan jari-jarinya, tapi dia adalah si setengah bola dengan tutup ya. Ya ini aku pakai cara cepat aja dari rumus yang udah eh, kita pelajari di nomor 3 sama nomor 2 tadi. Kalau ketemu suatu mangkok ada tutupnya, setengah bola ada tutupnya, maka rumus luasnya kan tinggal 3 kali luas lingkaran ya, 3 pi r kuadrat. Nah, L-nya diketahui nih 27 pi sama dengan 3 pi r kuadrat. Ada pi, coret, coret. 3 sama 27 tinggal 9. 9 sama dengan R kuadrat. Maka R adalah akar 9 alias R sama dengan 3 meter. Gitu. Paham ya? Sekarang Jasmine kerjain yang bola hijau. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Cari R-nya jika diketahui L sama dengan 45 pi. Waktunya tinggal 10 detik lagi. Berapa Jasmine? Apakah sudah ketemu? Berapa jari-jarinya? Waktunya habis. Berapa Jasmine? Jari-jarinya. Ketemu gak? Belum. Bingung kalau kamu ini. 6,75. Oke, coba ya. 3 pi r kuadrat sama dengan 45 pi. Ada pi. Coret, coret. 3 sama 45. 15. Oh, kamu bingung akarnya ya? Oke. R kuadrat sama dengan 15. R sama dengan akar 15. Sebenarnya, kalau kamu bingung ya, aku nggak tahu ya. Aku lupa apakah di SMP udah diajarin atau belum. Kalau akar yang kayak 15 kayak gini tuh ngerjainnya gimana? Seingatku ya SMP belum diajarin sih. Itu di SMA kamu bakal diajarin caranya nyari akar yang enggak genap gitu. Nah, kalau di SMP sebenarnya kamu cukup nulisin kayak gini aja udah cukup sih Jasmine. Jadi R-nya adalah akar 15 kayak gitu. Gitu sih. 6,75. Aku, iya po, akar 15 itu 6,75 ya. Kayaknya bukan sih. Karena 6,75 kali 6,75 45. Jadi bukan 6,75 ya. Gak apa-apa, ini mungkin kamu bingung karena emang membingungkan ya. Tapi kalau kamu masih SMP, cukup ditulis aja kayak gini. Akar 15 gitu ya, Jasmine. Oke, sekarang coba kerjain yang F. Nah, yang F ini volume. Oh, yang F ini agak beda ya, karena yang diketahui volume. Jadi aku langsung bahas aja untuk yang F ini. Jadi dia kan diketahui volume setengah bola ya. Volume setengah bola dan
Hasilnya itu kayak gini. Ditanyain si jari-jarinya. 128 per 3 pi meter persegi. Kalau kamu nemu volume setengah bola, berarti untuk volumenya ya udah gitu, tinggal volume setengah bola. Itu hasilnya 128 per 3 pi. Nah, bola itu kan volumenya 4 per 3 kan? 4 per 3 pi R pangkat 3 dikali setengah. Ini sama dengan 128 per 3 pi. Ini ada tiga, coret, coret. Ada 2 sama 4, coret. Ada pi, coret. Ada 2 sama 128, tinggal 64. Jadi R pangkat 3 sama dengan 64. R berarti akar pangkat 3 dari 64. Berapa? 4 ya? Bukan ya? 4 kali 4. Iya, 4. Jadi R-nya adalah 4. Kayak gitu ya, Jasmine. Kalau misalkan volume setengah bola, ya udah tinggal volume bola kamu bagi 2 aja gitu. Entah itu bolanya tertutup atau bolanya terbuka. Kalau ditanyainnya volume, tetap dibagi 2 gitu. Bedakan sama yang si luas dari setengah bola, yang aku jelasin di nomor 3 tadi. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah ini nih, terdapat suatu bola dengan jari-jari RCM. Jika luas permukaan bola tersebut adalah A cm persegi dan volume bola tersebut adalah A cm kubik, tentukan nilai R dan nilai A. Ini aku kasih clue ya, Jasmine. Kamu coba untuk kerjain sendiri dalam waktu 1 menit. Clue-nya adalah ini. Dia diketahui nih, luas permukaannya A. Volumenya juga A. Berarti kan sama ya, luas sama dengan volume bola. Nah, ini tinggal kamu masukin aja, tinggal disubstitusiin aja, masuk-masukin rumus luas tadi apa, rumus luas volume tadi apa, terus nanti pasti akan ketemu nilai R-nya berapa, nilai A-nya berapa gitu. Oke, Jasmine coba kerjain dulu sendiri, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya tinggal 10 detik.